Hai, kalian tahu atau malah pernah e-tilang? E-tilang sendiri adalah sistem yang digunakan oleh kepolisian untuk mengawasi para pengendara di jalan raya. Sistem ini dimulai pada November 2018 ya, dengan 10 titik percobaan dan semuanya ada di Jakarta. Beberapa pelanggaran yang akan dideteksi oleh sistem e-tilang yaitu ada mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran ganjil genap, kelebihan daya angkut dan dimensi, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, pelanggaran marka dan rambu jalan, kesalahan jalur, dan melawan arus. Ini saya ambil dari website indonesia.go.id ya. Kita akan membahas teknologi yang ada di belakangnya atau teknologi yang membangun sistem e-tilang ini. Untuk lebih mudahnya kita akan mencoba membedahnya tiap jenis pelanggaran ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas. Pelanggaran batas kecepatan. Oke, untuk mendapatkan nilai kecepatan dari kendaraan itu menggunakan sensor yang namanya speed radar ya. Sensor ini nantinya dia mengirim sinyal atau gelombang radar ke arah tertentu. Jika sinyal atau gelombangnya nanti menabrak suatu objek, nanti sinyal atau gelombang tadi kembali lagi ke arah si sensor. Nantinya jika dilakukan terus-menerus maka akan didapat kecepatan objek ya. Nah, dari kecepatan yang didapat ini nanti akan ditentukan si kendaraan ini melanggar batas kecepatan atau tidak. Selain dua pelanggaran sebelumnya, pelanggaran-pelanggaran berikutnya nanti akan dideteksi melalui gambar yang didapat dari CCTV yang ada ya. Maka dari itu kemungkinan besar menggunakan machine learning dengan metode CNN atau convolutional neural network. CNN sendiri untuk mudahnya cara kerjanya itu gambar yang didapat dari CCTV nantinya akan dipecah menjadi gambar-gambar yang lebih kecil ya menggunakan proses konvolusi. Hasil gambar yang kecil lagi nanti akan diproses-proses selanjutnya yang akan membentuk data array. Dari data array nanti akan diproses lagi untuk mendapatkan namanya prediksi. Entah prediksinya nanti untuk klasifikasi, deteksi, segmentasi, dan yang lainnya ya, tergantung kebutuhannya. Untuk pelanggaran pertama yaitu adalah pelanggaran ganjil genap. Untuk mengetahui pelanggaran ganjil genap, maka kita harus tahu terlebih dahulu plat nomor si pengendara. Ada satu metode untuk mengetahuinya, yaitu ANPR atau Automatic Number Plate Recognition. Pengenalan plat nomor secara otomatis. Ini semacam Google Lens ya, tapi lebih spesifik untuk plat nomor. Dari hasil pengenalan plat nomor, baru kita dapat mengetahui si pengendara ini melanggar atau tidak. Kemudian ada kelebihan daya angkut dan dimensi. Daya angkut yang dimaksud kemungkinan besar berdasarkan ukuran kendaraan yang dideteksi ya. Sistem ini mengetahui pelanggaran atau tidaknya jika salah satu parameter dari panjang, lebar, dan tinggi kendaraan ada yang mencurigakan ya. Misal ya, ada kendaraan dengan panjang dan lebar sekian, tapi kok tingginya melebihi toleransi yang ditentukan, maka akan dianggap melanggar ya. Kemudian ada tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara. Oke, untuk mengetahui tiga pelanggaran ini,
kemungkinan besar akan lebih dari satu proses ya. Untuk proses pertama yaitu ada proses deteksi kendaraan, kemudian deteksi pengendaranya, dan di akhir adalah klasifikasi si pengendara ini ada pelanggaran atau tidak. Kayak mungkin ada yang bertanya ya, kenapa ada dua deteksi yang dilakukan terpisah gitu. Ada deteksi kendaraan dan deteksi pengendaranya. Ini akan aneh jika ada seorang yang lewat di pinggir jalan ya. Kemudian karena dia menggunakan ponsel saat berjalan, dia akan terdeteksi sebagai pelanggar. Padahal dia bukan pengendara. Kalau tidak ada deteksi kendaraan terlebih dahulu. Kemudian proses deteksi pengendara dan klasifikasi kegiatan si pengendara itu sebenarnya mungkin bisa dijadikan satu proses saja. Tapi dengan apa namanya, ada namanya labeling ya. Kalau di deteksi itu ada namanya, itu labelingnya harus spesifik untuk yang pengendara yang melanggar atau malah dibuat dua gitu. Jadi ada satu pengendara yang melanggar contohnya seperti ini dan satunya itu pengendara yang tidak melanggar contohnya seperti ini. Kita lanjut lagi ya. Di parameter pelanggaran selanjutnya, kita petakan lebih dahulu area-area yang ada di jalan raya. Misal di sebelah kiri ini untuk yang ke arah atas, kemudian yang sebelah kanannya ini untuk yang ke arah bawah. Yang ada kemudian area zebra cross, kemudian area skala zebra cross atau yellow box mungkin ya. Kemudian ada juga untuk yang marka jalan mungkin bisa dipetakan juga. Kemudian ada area khusus yang rambu jalan, misal kayak larangan berparkir, itu kan biasanya ada. Nah itu dipetakan terlebih dahulu areanya mana saja. Pelanggaran pertama ada menerobos lampu merah. Nantinya ada dua proses kemungkinan ya. Yang pertama deteksi posisi kendaraan dan yang kedua yaitu deteksi lampu lalu lintas dan statusnya. Misal statusnya lagi lampunya merah, hijau atau kuning gitu. Kemudian jika sistem mendeteksi lampu lalu lintas sedang menyala merah, maka akan dilihat apakah ada kendaraan yang di atas zebra cross atau di yellow box ya. Itu pasti akan masuk ke pelanggaran menerobos lampu merah. Kemudian pelanggaran marka dan rambu jalan. Untuk pelanggaran rambu jalan, kita ambil contoh area dilarang parkir. Kan sebelumnya kita sudah memetakan ya, area dilarang parkir itu di mana saja. Jika sistem mendeteksi adanya kendaraan di area tersebut, maka itu langsung diklasifikasikan adanya pelanggaran rambu lalu lintas ya. Kemudian ada kesalahan jalur dan melawan arus. Untuk dua pelanggaran ini kita harus tahu parameter selain posisi kendaraan, yaitu arah gerak si kendaraan. Metode yang bisa jadi digunakan yaitu adanya object tracking. Jadi kita nge-track arah gerakan si kendaraan ini mau kemana gitu. Misal dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, atau dari kanan ke kiri, atau kiri ke kanan. Itu nanti kita track terlebih dahulu. Kan sebelumnya kita sudah membuat areanya ya. Jadi kalau di kiri itu nanti gear harus ke atas, kalau di kanan harus ke bawah. Kemungkinan yang di bawah itu berarti bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah, bisa jadi ke kiri atau ke kanan saja gitu. Kan kita sudah petakan. Jika ada kendaraan kok arah geraknya itu malah melanggar areanya, maka ya sudah pasti masuk ke pelanggarannya. Misal ada motor
masuk ke jalur kiri, tapi bergeraknya dari atas ke bawah. Padahal jalur kiri itu harusnya dari bawah ke atas. Nah, itu salah satu contoh pelanggarannya. Atau malah bisa jadi masuk ke pelanggaran marka ya. Biasanya kalau di lampu merah itu kan ada marka jalan ya yang tanpa putus itu. Lah kalau si motornya itu terdeteksi di sebelah kiri, padahal dia harusnya ada di sebelah kanan, maka ya itu melanggar marka lah. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, penjabaran metode yang mungkin digunakan dalam sistem e-tilang ini berdasarkan asumsi saja ya dari saya. Untuk kepastian teknologi yang digunakan bisa tanya langsung ke pengembangnya. Untuk selanjutnya bahas teknologi apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. Bye.